Kesehatan Nusantara, senang kali rasanya bisa kembali menemani kalian. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu masalah kesehatan yang sering banget muncul, terlebih pada anak-anak, yaitu otitis media akut atau sering disebut sebagai OMA. Nah, meskipun umum, ternyata banyak banget orang tua yang bingung membedakan antara nyeri telinga biasa dengan infeksi akut. Hari ini, bersama saya Risma Sari Arapinesti dengan MPM 031, tidak sendirian nih, tapi juga dengan para narasumber hebat kita akan membahas secara mendalam mengenai apa sih otitis media akut beserta cara pencegahan juga pengobatannya. Mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Rifda Amalia dengan NPM 057 sebagai dokter THT. Senang banget nih bisa ikut berdiskusi penting hari ini. Halo, saya Istiqomah Rahayu, NPM 080 sebagai dokter anak. Siap banget nih bahas OMA dari sisi pediatri hari ini. Hai, saya Nisa Azahro, NPM 087 sebagai epidemiolog. Kita bakal bahas tren dan faktor resiko OMA sebagai populasi. Halo, saya Dahlu Fitaroni Amin dengan NPM 125 sebagai perawat klinik. Nanti saya akan sharing pengalaman langsung mengenai pasien OMA. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari gambaran umumnya dulu ya. Mungkin Dokter THT Rifda, sebenarnya seberapa penting sih kita mewaspadai OMA ini? Penting banget nih Kak Alia. Jadi OMA itu jauh lebih dari sekedar sakit telinga biasa. Nah ini tuh peradangan yang muncul secara tiba-tiba di telinga bagian tengah yang membuat penderitanya itu sangat gak nyaman, mulai dari nyeri yang tajam, susah tidur, demam, sampai pendengaran yang menurun. Dan kalau dibiarkan tanpa penanganan secara tepat, OMA itu bisa berkembang ke kondisi lebih serius. Karena kasusnya ini juga sering terjadi, terutama pada anak-anak, orang tua itu harus perlu nih dan juga paham mengenai gejala awalnya. Wah, setuju banget nih. Dan mungkin Dokter Isti, ternyata penelitian juga menunjukkan OMA ini umum ya? Betul tuh Kak Alia. Menurut penelitian Lydia, Muklis, dan PIA di jurnal Medula, sekitar 70% anak pernah mengalami minimal satu episode OMA sebelum usia 3 tahun. Jadi bisa kebayang betapa seringnya kondisi ini pada anak. Karena itu orang tua perlu paham apa itu OMA, bagaimana munculnya, dan bagaimana merespon dengan tepat supaya tidak salah penanganan. Nah, kalau dari sudut pandang epidemiolog nih, OMA ini merupakan beban kesehatan yang signifikan. Meskipun jarang menyebabkan kematian, angka kasusnya itu tinggi di daerah dengan kepadatan penduduk yang besar atau akses kesehatan yang sangat terbatas. Angkanya bisa lebih tinggi nih. Nah, dan benar banget nih, di layanan kesehatan primer, kami cukup sering menerima anak-anak dengan keluhan telinga yang mengarah ke OMA. Banyak persepsi yang harus diluruskan nih. Jadi misalnya penggunaan contoh tekatan berat nih ya, berlebihan atau menunda ke dokter ketika gejala memburuk. Baik, nah untuk memahami OMA, kita perlu sedikit memahami anatominya nih. Mungkin dari Dokter Rifda terlebih dahulu bisa menjelaskan secara singkat. Tentu saja Kak Alia. Ya, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada bagian luar, tengah, dan juga bagian dalam. Nah, OMA itu sendiri terjadi pada telinga bagian tengah. Nah, bagian ini yang langsung terhubung ke nasofaring melalui tuba eustachius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan dan juga mengalirkan cairan. Pada anak-anak, tuba eustachius ini lebih pendek, lebih datar, dan juga lebih sempit. Jadi gampang banget tersumbatnya. Inilah yang membuat anak-anak itu jauh lebih rentan terkena OMA. Mungkin apakah hal ini tuh sudah valid dan ada penelitiannya? Dokter Isti mungkin bisa menyampaikan? Tepat sekali ya, dari penelitian yang dilakukan Lydia dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa anatomi yang belum matang meningkatkan resiko OMA. Anak yang sering mengalami ISPA bahkan punya resiko 14 kali lebih besar terkena OMA karena peradangan saluran napas membuat tuba eustachius semakin mudah tersumbat.
Nah, secara mekanismenya nih, ketika tuba Eustachius tersumbat, cairan terperangkap di telinga tengah. Cairan ini menjadi rumah ideal untuk bakteri seperti Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenzae. Dalam waktu yang singkat, infeksi bisa berkembang dengan cepat. Nah, pengetahuan itu penting banget. Jadi edukasi ya ke orang tua ya. Jadi kadang mereka itu nggak sadar bahwa pilek itu tampak ringan aja, ternyata bisa memicu oma. Betul banget itu Prawada loh, ternyata ini sangat penting ya. Oke, mungkin next kita mungkin bisa masuk ke gejalanya nih, bahwa gejala oma ini mungkin kan lebih spesifik dibandingkan nyeri telinga biasa ya. Nah, padahal tuh banyak orang tua yang sering bingung membedakan nyeri telinga biasa dengan oma nih. Jadi bagaimana sih cara gejala ini muncul secara spesifik yang mengarah ke oma? Oke, Kak Alia, gejala utama dari oma itu sendiri itu ada nyeri yang pada telinga itu secara mendadak dan cukup tajam. Dan itu bisa disertai dengan demam, gangguan tidur, dan dalam beberapa kasus ada cairan yang keluar dari telinga kalau genang telinganya itu pecah. Sedangkan pada bayi memang lebih tricky nih. Mereka mungkin tidak mau menyusu, rewel, sering bangun malam, atau menarik telinga. Meski ini tidak selalu berarti oma, tapi demam cukup sering muncul. Nah, dalam pemeriksaan gendang telinga itu tampak merah, jadi tambah bengkak aja, terus terdapat menonjol atau menandakan cairan menumpuk. Nah, secara populasi gejalanya serupa, tetapi intensitasnya dipengaruhi usia, imunitas, dan infeksi penyerta seperti ISPA. Oh, mungkin dari Prawada lo ini mungkin lebih sering menemukan ya di kliniknya. Iya, benar sekali. Ternyata sangat spesifik sekali ya. Nah, mungkin kita mulai bahas tentang faktor risikonya nih agar lebih detail gitu. Oke, ISPA itu merupakan faktor terbesar. Penelitian Suryani dan kawan-kawan di Jurnal Kesehatan Andalas menunjukkan sebagian besar oma muncul 3-5 hari setelah anak mengalami ISPA. Paparan asap rokok juga mempengaruhi resiko tersebut nih. Status nutrisi juga berpengaruh nih. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif di 3-6 bulan pertama punya resiko lebih tinggi. Selain itu, alergi seperti rinitis membuat mukosa bengkak dan mempersempit tuba Eustachius. Selain yang disebutkan dari dokter Isti tadi nih, ada juga faktor lain, yaitu celah palatum atau struktur tuba Eustachius yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, cairan ini mudah tertahan dan juga infeksi lebih sering muncul. Wah, ternyata sangat serius sekali ya. Nah, mungkin dari Prawada lu sendiri nih, kan biasanya di klinik nih mungkin bisa menemui gejala atau kasus-kasus seperti ini biasanya umum terjadi ya. Ya, jadi dari sisi kebiasaan ya, menyusui sambil berbaring itu juga meningkatkan resiko masuknya cairan ke tuba Eustachius. Berbaringnya tuh berbaring seperti apa ya, Prawada? Itu sekitar kayak gitu ya, kayak berbaring itu datar. Oh, berbaring secara datar. Iya, benar. Oke, baik. Nah, kemudian nih bagian yang paling penting dan tidak bisa dilewatkan agar kita tuh bisa menanggulangi oma ini. Mungkin pencegahan omanya sendiri itu seperti apa? Nah, untuk pencegahan oma, karena oma kan hampir selalu diawali dengan ISPA. Cara pencegahannya itu dari ISPA. Ventilasi rumah itu harusnya yang baik. Menghindari asap rokok, rajin mencuci tangan, dan kurangi kontak dengan penderita ISPA. Itu merupakan salah satu atau sebagian untuk mencegah oma. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa dilakukan? Selain itu, ada juga nih ASI eksklusif 6 bulan yang sangat melindungi karena kandungan imuglobinnya di dalamnya. Vaksin pneumokokus dan influenza juga terbukti menurunkan angka penyakit dari oma sendiri. Nah, dari tambahan penelitian di jurnal Meditel dan menunjukkan posisi menyusui perlu agak tegak, bukan sambil tidur datar ya. Dan cotton bud bisa dihindari aja. Telinga punya mekanisme pembersihan sendiri. Oh, oke. Jadi padahal halayak ini sering salah kaprah ya, dimana membersihkan telinga itu pada
menggunakan cotton bud itu malah tidak baik ya. Ya, benar sekali. Jadi sering ditemukan kasusnya seperti itu ya Pak di klinik. Ya. Mungkin dari Dokter Yuda menambahkan? Oke, tambahan ya mungkin dari saya itu pemantauan jangka panjang itu penting untuk anak dengan oma yang berulang. Kalau efusi ini menetap lebih dari 3 bulan, itu ada risiko gangguan bicara dan juga pendengaran. Nah ini tuh intervensi dini itu sangat krusial. Oh mungkin krusial ya Dokter Yuda ya. Maaf, saya terlalu semangat Oh, ini. sangat asik sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi sangat excited seperti itu ya. Bahasanya sangat Ya. menarik sekali. Oke. Baik, pendengar Suara Kesehatan Nusantara, kita telah sampai di akhir episode hari ini. Dari pembahasan panjang mengenai otitis media akut, dapat kita simpulkan bahwa OMA adalah infeksi telinga tengah yang sangat umum terjadi pada anak-anak, terutama setelah ISPA. Nah, menurut penelitian Lydia, Muklis, dan DIA, lebih dari 70% anak mengalami setidaknya satu episode OMA sebelum usia 3 tahun. Sehingga kondisi ini bukan sesuatu lagi yang asing. OMA ini biasanya ditandai dengan nyeri telinga mendadak, demam, rewel, dan gendang telinga yang tampak merah atau menonjol. Temuan serupa juga ditegaskan oleh penelitian Siregar dan kawan-kawan. Nah, faktor resiko terbesarnya yaitu ISPA, paparan asap rokok, alergi, serta posisi menyusui yang kurang tepat, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Suryani dan kawan-kawan dan jurnal Mediatek. Diagnosis memerlukan pemeriksaan otoskopi yang cermat dan terapi tidak selalu harus antibiotik. Pendekatan watching waiting tetap aman bila gejalanya ringan sesuai rekomendasi penelitian terkait. Pencegahan terbaik tentu dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menghindari asap rokok, menyusui dengan posisi yang benar, serta memastikan imunisasi anak lengkap. Nah, sebelum menutup, kami ingin mengajak Anda yang sedang mendengarkan untuk mengingat kembali apakah Anda atau anak Anda pernah mengalami gejala telinga yang serupa. Bagikan pengalaman Anda melalui kolom komentar atau media sosial kami karena cerita Anda mungkin dapat membantu pendengar lainnya yang sedang berada pada kondisi yang sama. Terima kasih telah mendengarkan episode ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dari perawat dahulu. Ya. Dokter Ifda, Iya, senang sekali bisa berbagi. Dokter Istri mungkin, Ya, terima kasih telah mengundang dalam podcast kali ini. dan juga Kak Aza. Ya, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu di acara podcast ini. Baik, terima kasih juga. Semoga informasi yang dibahas dapat membantu Anda dalam memahami OMA dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah kesehatan telinga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan salam hangat dari kami di Suara Kesehatan Nusantara.